Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini seperti biasa ya, kami hadirkan terus menerus di pagi hari kami berikan informasi dan video-video menarik dari pengetahuan atau knowledge terkait flora ya, karena di Indonesia banyak sekali flora yang ada pada Indonesia, karena kan kita iklimnya tropis, jadi banyak tumbuhan atau tanaman sehingga menarik untuk dibahas kesehariannya seperti itu. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri, seperti biasa saya akan undang salah satu tanaman kita, yakni siapa ya, oh iya, hari ini jadi hari Senin yang seperti biasa akan selalu sibuk ya, dari sisi perjalanan, dari sisi pekerjaan ya, dari sisi mungkin kita antar anak sekolah, kita berangkat kerja di jalan juga macet biasanya. Kemudian ya Senin yang pasti akan lebih fast, lebih cepat ya kan, pergerakan seperti itu dari hari biasanya. Oke, kita panggilkan saja si Bu. Ini merupakan jarak tintir ya, saya baca di Wikipedia. Untuk jarak tintir ini atau tumbuhan betadin ya, atau yodium ya, seperti itu. Ini biasa digunakan oleh para shinsei, orang Chinese itu, untuk mengobati luka ya, getahnya seperti itu. Oke, selamat pagi saya ucapkan yang baru bergabung di Suara Tanaman Channel di hari Senin, di tanggal, hari ini tanggal berapa ya teman-teman? Senin itu tanggal 22 Januari. 3 hari lagi ya. Maklum lah, pejuang kantoran begini, selalu ngitungin. Mungkin Bapak Ibu semuanya merasakan hal yang sama ya, apa yang saya rasakan. Opo menang. Oke, kita lanjut bahas terkait jarak tintir ya. Jarak tintir ini merupakan tanaman yang mirip-mirip pepaya ya, daunnya ya, atau apa ya, ini kayak pepaya Jepang lah ya, seperti itu. Dan kemarin saya ada di depan sana tuh, tapi karena katanya mengganggu sensor lampu jalanan, akhirnya ditebang oleh ya ini apa namanya, aparat warga di sini. Tapi is okay. Apa namanya, jadi si tanaman jarak tintir ini berguna untuk getahnya untuk memobati luka ya, sebagai betadin. Dan menariknya di sini ada bunganya nih, sebagai apa namanya, untuk proses pengembangbiakan ya, pengembangbiakan ini bisa kawin lah ya, seperti itu nanti. Dan daunnya ini kalau saya lihat sih mirip dengan pepaya Jepang ya, atau apa ya, ada yang tahu nggak mirip dengan apa lagi nih, bisa di komen di kolom komentar ya gitu. Jadi mirip, ini batangnya kepanjang-panjang kayak pepaya ya gitu kan. Terus cuma dia agak berbulu, bukan berbulu sih, kayak ada ini duri-duri ya, duri-duri kecil gitu ya kan. Tuh kayak duri, bentar saya zoom ya. Nah, itu dia, kelihatan kan. Jadi ada duri-duri gitu sih, tapi nggak terlalu tajam sih tuh. Tuh nggak terlalu tajam. Jadi kayak bulu lah, bulu halus, tapi jarang-jarang seperti itu. Oke, jadi si sama jarak tintir atau tanaman betadin ini, kalau kita potek ya, ada getahnya nih. Nah, ini berguna banget buat luka. Saya juga belum coba, tapi kayaknya sih si Mami udah pernah coba sih. Gitu. Jadi dia akan menjuntai ya, dari bawah ini akarnya, ini dari batangnya panjang ya kan. Ini daun mudanya ini yang kecil-kecil, lucu ya, keren. Oke, dari sini ini kita di pot aja ya teman-teman ya. Nah ini dia tuh, bentuknya seperti ini. Nanti akan bisa tumbuh ke atas, bisa sampai 2 meteran sih sebenarnya teman-teman. Jadi memang ini tuh tanaman yang mirip-mirip pepaya, cuma nggak ada buah pepayanya ya gitu. Tuh lihat. Ini kalau untuk perawatannya cukup simpel, nggak ada yang gimana-gimana. Kita taruh di pot juga kok sini. Terus sehari ya siram sekali masih oke sih, nggak ada masalah. Dan ini gampang ya tumbuhnya, tanaman ini di samping juga
tanaman buat penghias. Ini juga bisa bermanfaat jika ketika kita terkena sayatan pisau, silet dan seterusnya, pokoknya yang luka-luka gitu. Ini bisa juga untuk alternatif sebagai obat betadin seperti itu ya. Oke, semalam kita coba apa namanya, yang semalam itu ada debat ya, cawapres ya. Berarti ini cawapres yang terakhir kali untuk debat, nanti terakhir itu nanti capresnya ya. Ya, publik sudah melihat ya jawaban-jawaban dari cawapres, masing-masing cawapres 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi Anda semua untuk bisa memilih nanti di Februari ya, di pertengahan kalau nggak salah, menjadi apa calonnya, siapa calonnya, terus apa yang melandasi Anda memilih pasangan tersebut. Nah, dari jawaban sudah terlihat arahnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti di Pilpres 2024 nanti ya, ini yang terbaik, pilihan rakyat, dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, jadi hari ini kita masih ngomongin jadi setelah kemarin kita hari Sabtu dan Minggu mau ngomongin love language ya, love language atau bahasa cinta ya. Nah, bahasa cinta ini ya banyak sekali ya tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan keharmonisan rumah tangga, sehingga di rumah tangga bisa lebih harmonis, lebih nyaman, lebih enak dan seterusnya. Tinggal kita nih nanti nih para orang tua, karena sekarang zaman gadget ya, mungkin problem utama salah satu di rumah tangga itu anak-anak kita tuh sudah asik dengan dunia masing-masing dengan gadgetnya gitu kan. Nah, kadang kita sebagai orang tua agak risih kalau di zaman sekarang ya, karena anak-anak sekarang itu pengennya tuh mainnya gadget terus ya kan. Nah, berarti bagaimana caranya para orang tua ini kita bisa memberikan waktu ya kepada mereka agar mereka melupakan gadget dalam waktu beberapa jam, karena memang gadget sendiri kalau untuk sekarang agak sulit untuk dihilangkan, namun hanya bisa dikurangi jatah bermainnya seperti itu ya. Ya, karena semua lingkungan sudah melakukannya seperti itu, akhirnya anak-anak kita pun akan ya ikut dalam mekanisme seperti itu ya, gitu sih. Jadi ya tadi barusan saya potek ya teman-teman semuanya, jajal ini apa yang saya sudah potek ini bisa dimanfaatkan untuk apa getahnya untuk luka ya sebenarnya ini dia bentuknya ya. Jadi memang kembali lagi ke problem masalah terkait orang tua di zaman sekarang tuh memang problemnya salah satunya anak ya. Anak-anak kita udah terlena dengan yang namanya gadget. Tapi bagaimana, karena kan orang tua juga megang gadget kan gitu. Karena kondisi yang menyebabkan orang tua ya kita ini bekerja itu kan pasti pakai handphone ya untuk komunikasi, grup WhatsApp dan seterusnya, yaitu menggunakan handphone. Jadi memang agak sulit rasanya ketika kita bekerja tidak punya handphone yang terdapat aplikasi WhatsApp ya atau message ya seperti itu. Jadi yang jadi agak dilema ketika kita memberikan arahan kepada anak kita untuk tidak menggunakan handphone ya dalam waktu yang cukup lama, karena memang kan kebutuhannya dari kita kan handphone untuk komunikasi sebenarnya kan gitu ya. Tapi kalau bagi anak-anak kan paling lebih ke arah bermain seperti itu ya. Cuma ya kita ya harus pandai-pandai untuk berikan arahan ya kepada anak-anak kita gitu kan, karena ya anak-anak kita kalau terlalu sering ya dengan durasi yang berjam-jam berlama-lama, maka efek negatifnya juga banyak seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua ya, walaupun kita bekerja dengan menggunakan gadget ini ya, kita juga harus ada waktu buat mereka. Jadikan kita itu ya orang tua yang asik daripada gadget. Gimana caranya? Nah, ini perlu latihan, perlu ada knowledge tertentu bagaimana caranya
menciptakan ya suasana yang menarik daripada handphone yang mereka pegang atau gadget mereka yang pegang. Nah itu yang jadi problem ya, menjadi masalah gimana caranya. Coba mungkin ya saya kira permasalahan seperti ini sudah banyak sekali ya, sudah umum dilakukan lah gitu kan ya, umum diserang ya di setiap keluarga. Jadi problem utama adalah gadget ini ya, karena zaman sudah seperti ini, sudah sangat maju ya, ada gadget seperti ini, akhirnya lingkungan apapun sudah terserang dengan namanya gadget. Anak-anak kita juga tidak terlepas dari gadget kan gitu kan, karena di gadget itu kan semua kita bisa dapatkan informasi untuk kebaikan, bahkan untuk keburukan juga ada gitu loh. Jadi memang gadget atau medianya gadget ya kan, toolsnya gadget ini, tapi di dalam gadget ada namanya internet. Internet ini yang seperti dua sisi mata pisau. Kalau kita gunakan dengan benar, maka itu akan mempercepat dari tujuan kita. Tapi kalau gunakan untuk tidak kebaikan ya, tidak baik, ya itu juga bisa juga, dan itu juga akan lebih parah lagi gitu. Jadi ibarat kita punya pisau ya, pisaunya untuk memotong bawang kan bagus ya, tapi kalau untuk membunuh gitu kan, nah ini juga problem ya, masalah gitu. Begitu dengan internet. Makanya kita yuk sama-sama sebagai orang tua lindungi anak-anak kita dari bahaya laten ya, dari internet, bahaya laten dari gadget. Usahakan sebagai kita orang tua untuk bisa menciptakan suasana yang menarik daripada gadget. Kontrol anak-anak kita di setiap hari, karena kita tidak tahu pergerakan dinda seperti apa. Energi negatif atau mungkin hal-hal negatif bisa masuk lewat game, bisa masuk lewat video tayangan-tayangan ya gitu kan. Nah, makanya hati-hati, itu anak kecil ya kan. Orang dewasa saja kadang-kadang kita bisa terpengaruh dengan apa video yang sudah di-share atau apa gitu kan ya. Itu orang dewasa pun ya akan terpengaruh biasanya seperti itu. Nah apalagi anak-anak yang notabene masih polos, masih kosong ya kan, seperti kertas yang belum ada coretannya, ya gampang banget gitu diberikan, digiring ya opininya mereka. Nah itu dia, makanya sebagai orang tua yuk kita sama-sama jaga anak-anak kita. Kalaupun dia sekarang sudah punya handphone, ya kita coba kontrol ya kan, dari sisi tontonannya, dari sisi browsingannya dan seterusnya itu kan. Kemudian yang kedua, ciptakan di rumah itu waktu untuk ya tadi quality time yang kemarin saya bahas ya, bahwasanya kita bisa menciptakan waktu keluarga yang lebih optimal gitu kan. Gimana caranya itu juga perlu knowledge ya. Yang jelas kita ketika di rumah itu usahakan kita berdialog ya, ngobrol sama pasangan kita, anak-anak kita, sehingga terciptalah suasana kebersamaan gitu loh. Jadi jangan sampai di rumah masing-masing pegang handphone, ya udah itu asik dengan dunianya masing-masing. Ini sebenarnya akan jadi bom waktu ya, karena ya itu sudah mulai tidak sehat sebenarnya. Makanya ketika di rumah itu usahakan kita saling berdialog, berdiskusi, bersapa. Jangan sampai kita cuek terhadap karena kita sudah punya dunia masing-masing, itu salah besar. Karena konsep berkeluarga nggak seperti itu ya, gitu ya. Jadi memang inilah tantangan para orang tua sekarang. Hati-hati karena internet itu atau gadget itu ya, itu bisa menjadi positif, bisa jadi negatif, tergantung kita yang manage. Oke, tanggung jawab kita orang tua sebagai orang tua ya, itu harus lebih bijak lagi mengontrol dan memanage dari pergerakan aktivitas anak-anak ya dalam menggunakan gadget. Paling itu saja teman-teman semuanya di hari Senin ini. Hati-hati di jalan, karena hari Senin seperti biasa hari yang paling riuh, kerjaan banyak ya kan, terus di jalan juga agak-agak macet biasanya kan, seperti itu. Dan anak-anak sekolah juga barusan saya juga antar juga ya, lumayan ramai. Dan intinya tetap hati-hati di jalan, semangat selalu ya, kita harus terus semangat apapun yang terjadi ya kan, gitu ya. Itulah kehidupan ya teman-teman semuanya.
bagi para orang tua yang sedang berjuang untuk anak-anaknya, insya Allah itu perjuangan yang mulia untuk kehidupan anak-anak kita mendatang, seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya, selamat pagi, sampai jumpa esok hari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tanaman yodium atau tanaman betadine. Dadah, assalamualaikum. Jarak tintir ya.